Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan proyek mini Matematika 140 tentang Formula One Grandstand yang disusun oleh kami dari kelompok 4. Ya, kelompok kami ada yang pertama. Baik, pada sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cahaya Alia Zahra dengan NIM 199250022. Saya Jason Christian dengan NIM 199250037. Saya Muhammad Nanim Arasyid dengan NIM 199252244. Baik, kita mulai ke bab pendahuluan, yang dimana kami akan menjelaskan latar belakang dari proyek mini kami tersebut. Terlebih dahulu, pertandingan Formula One merupakan salah satu ajang atraksi dan kejuaraan olahraga balapan yang sangat diminati serta banyak menarik penonton dari seluruh penjuru dunia. Adapun sirkuit balap dunia dibangun dan dilengkapi dengan tribun-tribun untuk mewadahi para penonton yang ingin menyaksikan serta mendukung tim yang sedang bertanding. Namun, pertandingan balapan mobil nyatanya merupakan sesuatu yang berbahaya dan membutuhkan pertimbangan keselamatan yang matang. Maka dari itu, pembangunan tribun harus dilaksanakan dan ditempatkan pada zona aman yang berada di luar jangkauan mobil apabila pengemudi mobil balap kehilangan kendali dan terjadinya kecelakaan ataupun kejadian luar biasa. Keselamatan pun menjadi perhatian khusus, terutama pada daerah belokan sirkuit dan trek balap. Jika pembalap telah memperlambat laju kendaraannya saat memasuki zona belokan atau tikungan, maka umumnya mobil akan meluncur dengan perputaran yang lebih lebar, memperlambat laju pembalap karena momentum yang berkurang. Namun, jikalau pembalap kehilangan kendali sepenuhnya, maka mobil memiliki resiko untuk terlempar keluar dari lintasan trek, bergerak pada lintasan yang bersinggungan dengan tikungan lintasan, dan menyebabkan terjadinya kolisi atau tabrakan yang mengancam para penonton tribun. Laporan proyek ini pun menganalisis suatu studi kasus di mana dirancangnya lintasan Formula One yang baru dan perlu ditentukan apakah lokasi dari tribun yang dirancang memiliki potensi atau resiko membahayakan penonton, kalanya sudut depan tribun berada di titik minus 1,9 dan Y di 2,8 dan pembalap kehilangan kendali selama pertandingan. Adapun diketahui tribun tersebut akan dibangun sepanjang lintasan lurus pertama dan di sekitar sebagian tikungan pertama dari lintasan trek, dan lintasan yang dibentuk dapat dimodalkan dengan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x. Adapun visual grafik dan dari fungsi yang menunjukkan lintasan trek dan juga posisi tribun dimodalkan pada ilustrasi berikut. Berdasarkan studi kasus yang diberikan, telah dirumuskan juga 6 pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui laporan ini. Yang pertama, para fisikawan pengemudi kemungkinan besar akan kehilangan kendali atas mobil saat memasuki tikungan pada titik dengan kemiringan garis singgung sebesar 1. Tentukan koordinat x, y dari titik ini di dekat tikungan atau titik bawah. Yang kedua, temukan persamaan garis singgung kurva di titik ini. Dan selanjutnya, yang ketiga, untuk menentukan apakah penonton berada dalam bahaya dalam skenario ini, ditentukan koordinat X dari titik di mana garis singgung memotong garis Y sama dengan 2,8. Dan ditanyakan apakah titik ini aman di kanan tribun, atau apakah penonton dalam bahaya. Selanjutnya nomor 4, bagaimana jika seseorang pengemudi kehilangan kendali lebih awal dari proyeksi fisikawan. Misalkan seorang pengemudi kehilangan kendali di titik 2,5, 0,625, berapa kemiringan garis singgung dari titik baru ini. Dan selanjutnya yaitu jika pengemudi kehilangan kendali pada nomor 4, apakah penonton akan aman? Dan yang terakhir yaitu haruskah Anda meneruskan desain tribun saat ini atau harus dipindahkan? Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu isi dari laporan. Masuk kepada soal yang pertama, kita diminta untuk mencari koordinat titik belok. Pada soal pertama ini diketahui bahwa para pengemudi memiliki kemungkinan untuk kehilangan kendali ketika mereka mendekati sebuah tikungan. Yang pada kasus ini adalah ketika lintasan balap yang berbentuk grafik mendekati dan mencapai kemiringan garis singgung sama dengan 1. Nah, seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya bahwa grafiknya adalah fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x. Nah, kita bisa memanfaatkan dengan yang kita ketahui adalah garis singgung, kemiringan garis singgung dan juga fungsi tersebut. Bagaimana caranya adalah dengan cara kita menurunkan fungsi yang sudah ada untuk mencari x-nya. Jadi kita substitusikan saja bahwa kemiringan tersebut adalah sama dengan 1. Nah, kita bisa mengurangkan kedua ruas dengan 1, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan 3x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Lalu kita gunakan cara pemfaktoran untuk mencari titik absis yang mungkin. Pada kasus ini kita bisa menjadikan keduanya 3x dalam kurung x plus 2 sama dengan 0. Lalu kita cek masing-masing x yang mungkin. Yang pertama adalah 3x sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 3, maka x sama dengan 0. Atau kita ke titik absis yang mungkin satunya lagi, yaitu x plus 2 sama dengan 0. Lalu kita kurangin kedua ruas dengan 2 sehingga kita dapatkan x sama dengan min 2. Lalu pada kasus ini kita mencari titik koordinat dengan kemiringan 1 yang mendekati tikungan dan dekat dengan grandstand. Maka dari itu didapat bahwa x yang memenuhi adalah x sama dengan min 2. Untuk mencari titik koordinatnya, titik absis yang sudah ada kita substitusikan ke dalam persamaan yang awal sehingga kita dapatkan f min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 plus 3 dikali min 2 pangkat 2 dikurangin dengan 2. Lalu akan kita dapatkan f min 2 adalah sama dengan 2. Yang berarti adalah titik y-nya sama dengan 2. Maka titik koordinat di mana kemiringan garis singgung adalah
garis singgung sama dengan 1 adalah min 2,2. Berikut merupakan visualisasi di mana kemiringan garis adalah 1. Lanjut ke nomor yang 2. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung dari titik koordinat tikungan dengan kemiringan 1 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Untuk mendapatkannya, kita bisa menggunakan titik koordinat dan kemiringan yang sudah diketahui, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan garis singgung. Rumus dasar dari persamaan garis singgung adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita substitusikan min 2,2 dengan kemiringan satunya. Jadi Y min 2 sama dengan 1 dalam kurung X min 2, sehingga kita dapatkan X sama dengan Y sama dengan X plus 4. Maka persamaan garis singgung dari titik koordinat tikungan adalah Y sama dengan X plus 4. Berikut merupakan ilustrasi dari garis singgung yang ketika menyinggung kurva pada titik min 2,2. Baik, selanjutnya kita akan mencari koordinat X dari suatu titik perpotongan, di mana kita ingin menentukan koordinat X ketika suatu titik ini akan menyinggung atau melewati garis Y sama dengan 2,8. Untuk mendapatkan ini, maka kita bisa memasukkan nilai Y sama dengan 2,8 ke dalam rumus persamaan garis singgung yang didapatkan tadi, yakni Y sama dengan X ditambah 4. Maka kita bisa mendapatkan bahwa nilai dari X sendiri adalah 2,8 dikurangi 4, atau X sama dengan min 1,2. Maka dari itu, garis singgung yang berpotongan dengan Y sama dengan 2,8 adalah koordinat X sama dengan min 1,2. Atau jika kita menuliskan ini ke dalam suatu titik, maka dia adalah titik min 1,2, 2,8. Kemudian titik ini pun terletak pada sisi kanan dari titik ujung tribun, di mana jika dibandingkan dengan posisi tribun, yakni pada titik min 1,9, 2,8, maka posisi tribun ini tidak akan menabrak garis singgung yang ada, sehingga para penonton dapat dikatakan akan tetap aman ketika berada dalam grandstand atau tribun yang berada dan divisualisasikan pada gambar 1,3 ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencari kemiringan dari garis singgung, di mana kemiringan garis singgung ini adalah untuk melihat apabila pembalap kehilangan kendali lebih awal, yakni pada titik min 2,5,0,625 seperti yang dapat dilihat di bawah ini, dan kita akan memasukkannya dengan memasukkan koordinat X dan Y pada turunan dari fungsi fx, di mana seperti yang diketahui tadi, turunan pertama dari fx adalah 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 1, sehingga jika kita memasukkan min 2,5, kita akan mendapatkan hasil 3 dalam kurung min 2,5 pangkat 2 ditambah 6 dalam kurung min 2,5 ditambah 1, sehingga f aksen dari min 2,5 sama dengan 4,75. Maka dari itu dapat diketahui bahwa hasil dari nilai turunan pertamanya atau hasil dari kemiringan slope-nya adalah M sama dengan 4,75, dan ini adalah titik atau kemiringan garis singgung baru dari titik min 2,5,0,625 seperti yang divisualisasikan pada gambar 1,4. Selanjutnya kita akan menghitung apakah penonton aman atau tidaknya. Pada kasus ini mobil dianggap lepas kendali di titik minus 2,5,0625. Kemiringan garis singgung dihitung dari turunan fungsi dan hasilnya adalah 4,75. Dengan kemiringan tersebut, garis singgung memiliki persamaan yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y dikurangi Y1 yaitu 0,625 sama dengan kemiringan garis singgungnya adalah 4,75 dikali X min X1 yaitu min 2,5. Lalu kalikan 4,75 dengan yang ada di dalam kurung, yaitu nanti akan mendapatkan hasil 11,875 dan juga 4,75x. Lalu tambahkan kedua ruas dengan 0,625 dan didapatkanlah Y sama dengan 4,75x plus 12,5. Lalu untuk mengetahui apakah arah mobil menuju grandstand atau tidak, dicari titik potong singgung dengan ketinggian Y sama dengan 2,8. Masukkan Y ke rumus yang sebelumnya, yaitu 2,8 sama dengan 4,75x ditambah 12,5. Lalu kita kurangi kedua ruas dengan 12,5 dan juga kemudian bagi kedua ruas dengan 4,75 dan ditambahkan yaitu X sama dengan minus 2,042. Nah, lokasi titik kecelakaan berada di X sama dengan minus 2,042. Karena titik jatuh mobil berada di minus 2,042 yang mana berada di samping kiri dari titik ujung grandstand, maka mobil akan mengarah ke posisi penonton. Oleh karena itu, penonton akan terkena efek dari rusaknya mobil. Berikut adalah visual dari titik kecelakaan mobil. Lanjut ke pertanyaan akhir, yaitu penentuan keputusan akhir. Dari dua skenario yang dihitung sebelumnya, pada kasus mobil menabrak titik D, efek dari kecelakaan akan terkena ke grandstand tempat orang-orang menonton. Sedangkan pada kasus pertama, yaitu menabrak titik C,
mobil tidak akan mengenai penonton di grandstand. Oleh karena itu, grandstand harus dipindahkan lebih ke kiri, yaitu pada X kurang dari minus 2,042, pada Y sama dengan 2,8 agar penonton tidak terkena efek dari kecelakaan. Berikut adalah visualisasi dari keseluruhan, yaitu jalur trek, garis singgung 1 dan 2, letak grandstand dan titik ujung grandstand dan titik pertabrakan. Sekian presentasi dari laporan kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.